Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat merasakan nikmat kesehatan agar bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja di sini kami dari mahasiswa Unsika akan melaksanakan PKM, pengabdian kepada masyarakat, dengan menjelaskan materi mengenai macam-macam syahid. Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah kumpul dan insya Allah siap melaksanakan program ini. Kita mulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, saya Dia Kamalia Azhar sebagai moderator. Ada saudari Elsa Nurfadia, saudari Fahira Mutia, saudari Fauzia Salsabila, saudari Hana Noviani, dan saudari Indah Suci. Langsung saja ke pemateri pertama mengenai macam-macam pengertian syahid. Saya persilahkan kepada saudari Elsa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas pengertian mati syahid. Mati syahid ini atau syahada disebut sebagai derajat tertinggi di sisi Allah SWT. Nah, mati syahid ini adalah kematian seorang muslim yang memperjuangkan kebenaran dan keikhlasan untuk menegakkan nama Allah. Syahid dalam bahasa yaitu masyhud atau masyhud. Dasar pendapat mereka bahwa terkadang wajan fa'il atau fa'il bisa juga bermakna bukan pelaku melainkan menjadi objek yang kepadanya dilakukan suatu pekerjaan. Sehingga orang yang mati syahid itu bukan orang yang menjadi saksi, justru maknanya adalah orang yang kematiannya disaksikan. Terus adapun makna mati syahid ini dalam pendekatan terminologi atau secara istilah dalam ilmu fikih yang berkembang, para ulama telah mendefinisikannya dengan berbagai bentuk ungkapan. Tetapi semua sepakat bahwa definisi yang mereka berikan itu hanya terbatas untuk orang yang mati syahid secara sesungguhnya, bukan mati syahid secara penyebutannya saja atau pahalanya saja, atau juga syahid akhirat. Tetapi yang dimaksud adalah mati syahid dunia, di mana umumnya para ulama menetapkan tidak perlu dimandikan atau dikafani sebagaimana layaknya umumnya jenazah. Mereka yang mati syahid itu hanya disolatkan dan dikuburkan dengan pakaian di mana dia meninggal dunia sebagai syahid. Di sini ada umumnya mereka, sebagian ulama itu mengatakan bahwa yang menyaksikan atau yang menjadi saksi bagi orang yang mati syahid ini tidak lain adalah para malaikat yang mulia. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Pokoknya yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menangguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah mereka sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Itu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Nah, dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa persaksian malaikat itu ketika orang yang mati syahid itu mengalami kematiannya seperti Al-Imam Ar-Razi.
mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu disaksikan oleh malaikat Rahman. Sebagaimana pendapat beliau di dalam kitab Hilyatul Fuqaha, dan ada yang mengatakan para malaikat menjadi saksi nanti di dalam atas kebaikannya dan atas haknya untuk masuk ke surga. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi saksi justru darahnya sendiri yang bertumpah ke muka bumi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Elsa. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Fahira Mutia. Saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Ya, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam syahid. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lisyahadi kulla dzanbin illa dain." Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hukmnya. Hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim nomor 1886. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa syahid itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid dunia akhirat, yaitu orang yang gugur di dalam peperangan melawan kaum kafir disebabkan karena terbunuh. Orang yang seperti itu atau orang yang terbunuh karena melawan kaum kafir disebut sebagai syuhada yang akan memperoleh pahala di akhirat dan dihukumi syahid dunia, yakni jenazahnya tidak dimandikan dan disolatkan. Ia dikuburkan bersama dengan pakaian dan darah yang melekat di badannya. Kemudian yang kedua ada syahid akhirat. Di sini syahid akhirat itu yang akan mendapatkan pahala di akhirat, akan tetapi tidak dihukumi syahid di kehidupan dunia. Mereka adalah orang yang meninggal dunia karena sakit perut, penyakit wabah, atau penyakit taun, orang yang tertimpa bangunan atau tembok, orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dan orang-orang yang telah disebutkan di dalam hadis sahih dengan sebutan syahid. Orang-orang semacam ini jenazahnya wajib dimandikan dan disolatkan. Mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat. Hanya saja tidak semua dengan pahala, tidak sama dengan pahala orang yang meninggal seperti syahid yang tadi itu syahid dunia dan akhirat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan sejumlah orang yang mendapatkan pahala syahid di akhirat atau yang disebut sebagai syahid akhirat, namun tidak dihukumi syahid dunia. Nah, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu was-sahibu hadmi wasyahidu fi sabilillah." Syuhada atau orang-orang yang mati karena syahid itu ada 5. Orang mati karena penyakit taun atau lepra, kemudian orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa bangunan rumah dan tembok, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tapi di dalam Sahih Muslim juga ada diriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ta'uduna syahida fikum qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila fi sabilillah fa huwa syahid qala inna syuhada'a ummati idza laqalilun qalu faman hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila fi sabilillah fa huwa syahid wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid wa man mata fit ta'uni fa huwa syahid wa man mata fil batani fa huwa syahid." Siapakah di antara kalian yang terhitung mati syahid? Para sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, maka ia adalah syahid." Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku tentunya sangat sedikit." Para sahabat pun bertanya, "Lantas siapakah mereka ya Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, ia adalah syahid." Kemudian siapa saja yang mati di jalan Allah, ia adalah syahid. Dan siapa saja yang mati karena terserang penyakit lepra atau taun, ia adalah syahid. Siapa saja yang mati karena sakit perut, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Muslim.
Namun ada dalam riwayat lain, Imam Muslim juga menuturkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syahadata shadiqan a'tiyaha walau lam tusibhu." Siapa yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan syahid, maka ia akan diberikan pahala syahid meskipun ia tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ada Imam Tabrani mengetengahkan sebuah riwayat dari Jabir bin Utai bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadatu sab'un siwa qatli fi sabilillahi mata'unu syahid wal ghoriqu syahid wasahibu dzatil janbi syahid wal mabtunu syahid wasahibul wasyahibul hariki syahid walladzi yamutu tahtal hadmi syahid wal mar'atu tamutu bijum'in syadid." Salah, maaf. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahid. Syahid ada 7 macam selain gugur atau terbunuhnya di jalan Allah. Orang yang mati karena penyakit lepra atau taun ini adalah syahid. Orang yang mati tenggelam adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit penyakit perut adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Orang yang mati karena tertimpa bangunan atau tembok adalah syahid, dan wanita-wanita yang gugur di saat melahirkan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian ada juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sori'u andab man sori'u salah. Man Bismillahirrahmanirrahim. Man suri'a andabitihi fahuwa syahid." Siapa saja yang mati karena terlempar dari kendaraannya, ia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Tabrani. Imam Tabrani juga meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad sahih dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min ru'usil jibal wa ta'kuluhu shiba wa yagriku fil bahri la syahidun indallah." Siapa saja yang mati karena jatuh dari puncak gunung atau dimangsa binatang buas atau tenggelam di laut, maka ia syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam sebuah riwayat juga dikisahkan oleh Imam Abu Dawud dituturkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid wa man kutila dunal ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid." Siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya atau agamanya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan Imam Nasa'i juga mengetengahkan sebuah hadis sahih dari Suwaid bin Muqarrin bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna mazlamatihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena tidak ingin dizalimi, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Kemudian ada hadis dari Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Imam Darukutni telah mensahihkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Mautul ghoribi syahadah." Kematian gorib atau orang yang terasingkan termasuk syahid. Menurut Ibnu Al-Attin, semua keadaan di atas merupakan kematian yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menambah pahala mereka hingga mencapai martabat syahid. Hanya saja menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, derajat atau martabat mereka tidaklah sama dengan syahid jenis pertama. Kemudian tadi sudah jenis syahid yang pertama yaitu syahid dunia dan akhirat, kemudian syahid akhirat, dan sekarang ketiga yaitu syahid dunia saja, yakni orang yang mengambil dengan sembunyi-sembunyi harta ghanimah atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bisa menafikan sebuah sebutan jihad. Jika orang ini gugur di medan perang melawan orang kafir, maka ia dihukumi syahid di dunia sehingga tidak wajib dimandikan dan disolatkan. Akan tetapi, ia tidak mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Imam Muslim yang riwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW bersabda dan berkata, "Ar-rajulu yuqatilu lil maghanami war-rajula yuqatilu lidzikri war-rajulu yaqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillahi qala man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya
fahuwa fi sabilillah. Ada seorang laki-laki berperang karena ingin mendapatkan ghanimah. Ada pula yang berperang untuk diingat kemasyhuran, dan ada pula yang berperang supaya kedudukannya tinggi. Nah, lantas siapa orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia benar-benar berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat Muslim juga dituturkan bahwa syarat agar memperoleh pahala syahid di akhirat adalah tidak melakukan kemaksiatan. Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abi Qatadah dari Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabat dan menyampaikan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah merupakan seutama-utamanya amal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik penyampaian materinya. Terima kasih Teh Fahira. Lanjut, materi mengenai masih materi dalam macam-macam syahid ya, yang akan dilanjutkan oleh Teh Fauzia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar jelas. Di sini ada 19 tanda orang yang mati syahid. Syekh Albani rahimahullah telah mengumpulkan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz tanda-tanda ini dari Al-Quran dan Sunnah Sahih. Beliau mendapatinya ada 19 tanda. Yang pertama, mereka yang dapat mengucapkan syahadat menjelang kematian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ucap terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Yang kedua, kematian yang disertai dengan basahnya kening, dengan keringat atau peluh. Berdasarkan hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, bahwa ketika dia berada di Khurasan, sedang membesuk seorang sahabatnya yang sakit, dia mendapatinya sudah meninggal, tiba-tiba keningnya berkeringat, maka dia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kematian seorang mukmin disertai keringat di keningnya. Yang ketiga, mereka yang meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah melindunginya dari siksa kubur. Yang keempat, meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati, tetapi mereka hidup diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Mereka bergembira dengan kurnia yang diberikan Allah kepada mereka, dan memberi khobar gembira kepada orang-orang yang belum mengikuti mereka di belakang. Janganlah mereka takut dan sedih. Mereka memberi khobar gembira dengan kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Hadis Quran Surat Ali Imran ayat 169 hingga 171. Rasulullah SAW bersabda, orang yang syahid mendapatkan 6 perkara. Dia itu diampuni dosanya sejak titisan darahnya yang pertama, diperlihatkan tempatnya dalam surga, dijauhkan dari siksa kubur, diberi keamanan dari goncangan yang dahsyat di hari kiamat, dipakaikan mahkota keimanan, dinikahkan dengan bidadari surga, diizinkan memberi syafaat bagi 70 anggota keluarganya. Yang kelima, mereka yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah, bukan terbunuh. Rasulullah SAW bersabda, apa yang kalian nilai sebagai syahid di antara kalian? Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Beliau berkata, jadi sesungguhnya para syuhada umatku sedikit. Mereka berkata, lalu siapa ya Rasulullah? Beliau pun berkata, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, yaitu syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah, dia syahid. Barang siapa yang mati karena wabah taun, dia syahid. Barang siapa yang mati karena penyakit perut, dia syahid. Dan orang yang tenggelam, dia syahid. Yang keenam, mati karena suatu wabah penyakit taun. Rasulullah SAW bersabda, wabah taun merupakan kesyahidan bagi setiap muslim.
Yang ketujuh, mereka yang mati karena penyakit dalam perut. Hadis berdasarkan hadis di atas ya. Yang kedelapan, mereka yang mati karena tenggelam. Yang kesembilan, dan karena reruntuhan. Yang kesepuluh, mereka yang matinya seorang wanita dalam nifasnya disebabkan melahirkan anaknya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjenguk Abdullah bin Rawahah dan berkata, beliau tidak berpindah dari tempat tidurnya, lalu berkata, tahukah kamu siapa syuhada dari umatku? Mereka berkata, terbunuhnya seorang muslim adalah syahid. Beliau berkata, jadi sesungguhnya para syuhada umatku, terbunuhnya seorang muslim yaitu syahid, mati karena wabah taun yaitu syahid, wanita yang mati karena janinnya syahid, yaitu ditarik oleh anaknya dengan tali arinya ke surga. Yang 11 dan ke-12, mereka yang mati karena terbakar dan sakit bengkak panas yang menimpa selaput dada di tulang rusuk. Ada beberapa hadis yang terkait yang paling masyhur dari Jabir bin Atik dengan sanad marfu. Syuhada ada 7 selain terbunuh di jalan Allah. Yang mati karena wabah taun syahid, yang tenggelam syahid, yang mati karena sakit bengkak yang panas pada selaput dada syahid, yang sakit perut syahid, yang mati terbakar syahid, yang mati terkena reruntuhan syahid, dan wanita yang mati setelah melahirkan syahid. Ke-13, mereka yang mati karena sakit TB. Rasulullah SAW bersabda, terbunuh di jalan Allah syahid, wanita yang mati melahirkan syahid, wanita yang terbakar syahid, wanita yang tenggelam syahid, dan yang mati karena sakit TB syahid, yang mati karena sakit perut syahid. Yang ke-14, mereka yang mati karena mempertahankan hartanya yang hendak dirampas. Dalam hal itu ada beberapa hadis diantaranya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena hartanya, dalam riwayat, barang siapa yang hartanya diambil tidak dengan alasan yang benar, lalu dia mempertahankannya dan terbunuh, maka dia syahid. Yang ke-15 dan 16, mereka yang mati karena mempertahankan agama dan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena hartanya syahid, barang siapa yang terbunuh karena keluarganya syahid, barang siapa yang terbunuh karena agamanya syahid, barang siapa yang terbunuh karena darahnya syahid. Yang ke-17, mereka yang mati dalam keadaan ribat atau berjaga di perbatasan jalan Allah. Ada 2 hadis dalam hal ini, salah satunya Rasulullah SAW bersabda, ribat sehari semalam lebih baik daripada berpuasa dan qiyamul lail selama sebulan. Dan jika mati, maka akan dijalankan untuknya amalan yang biasa dikerjakannya. Akan dijalankan rezekinya dan diamankan dari fitnah. Yang ke-18, mati ketika melakukan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, lalu wafat setelah mengucapkannya, maka dia masuk surga. Barang siapa berpuasa 1 hari mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Yang terakhir, yang ke-19, mereka yang dibunuh oleh penguasa yang zalim karena memberi nasihat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seseorang yang mendatangi penguasa yang zalim, lalu dia memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar, lalu dia dibunuhnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Teh Fauzia. Selanjutnya di sini ada Teteh Elsa yang akan membacakan hadis beserta artinya. Kepada Teteh Elsa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membaca hadis ya. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadatsana Yahya bin Yahya qala qaratu ala Malikin an Syumiyin an Abi Salihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bitorikin wajada kutna syaukin ala toriki fa'aqarahu fa'aqarallahu lahu para lahu waqala asyhadu khamsatu wa mas'un wal mabtunu wal goriku wa sahibul admi wa syahidu fi sabilillahi hajja wa jalla rawahu Muslim, yang artinya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Allah dari Syumi, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Ada yang mati akibat penyakit taun, ada orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Dalam kurung hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4940. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Teh. Selanjutnya ada penjelasan mengenai hadis yang tadi dibaca. Syarah hadisnya akan disampaikan oleh Teh Hana. Kepada Teh Hana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan tentang syarah hadis. Kalimat takala, seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. Dalam An-Nawawi, saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata mabtum, di antaranya adalah penderita sakit perut, yaitu seperti diare, penderita edema atau bungsur air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata gorik artinya adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata sohibul ladmi artinya orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian ini dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang menimbulkannya. Maksud syahid di sini yaitu selain yang gugur di dalam medan perang, adalah mereka di akhir akhirat kelak akan mendapatkan pahala seperti pada syuhada yang gugur di medan perang. Meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan, orang yang mati syahid ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam medan perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua ada syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Dan yang ketiga, syahid di dunia dan bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan orang atau rampasan perang, atau mati saat lari dari medan perang. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Hana sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya ada materi terakhir mengenai slide selanjutnya, Teh.
mengenai nilai pendidikan yang akan saya sampaikan. Hadis di atas memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang dan syahidnya di dunia dan di akhirat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh iya, di sini ada pertanyaan dari Saudara Dintia Kiran Wibowo. Dintia Kiran Wibowo, laki-laki ya, Mas? Perempuan? Pertanyaannya seperti ini. Oh, perempuan. Mohon maaf. Pertanyaan seperti ini. Jika ada orang yang kecelakaan di jalan sampai meninggal, namun tubuhnya terpisah, apakah wajib dimandikan dan disolatkan atau tidak? Nah, bagi pemateri yang bisa menjawab, langsung saja dijawab ya. Ada yang mau jawab gak? Silakan, Teh. Yaudah, sama aku aja dijawab ya. Oke. Tadi pertanyaannya adalah apa? Ada orang yang kecelakaan di jalan sampai meninggal, namun tubuhnya terpisah. Apakah wajib dimandikan atau dan disolatkan atau tidak? Oke. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Juga dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man suru'i anda bitihi fahuwa syahid." Siapa saja yang mati karena terlempar dari kendaraannya, ia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Tabrani. Itu dilihat bahwasanya hadis tersebut termasuk ke dalam golongan syahid akhirat, yaitu yang mendapatkan pahala di akhirat akan tetapi tidak dihukumi syahid di kehidupan dunia. Nah, orang-orang yang mati syahidnya tergolong syahid akhirat, maka jenazahnya ini walaupun terpotong-potong atau terpisah-pisah itu wajib dimandikan dan disolatkan. Mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat, hanya saja tidak sama dengan pahala orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Jadi ini cuma hanya syahid di akhirat saja, tidak hanya syahid di dunia. Jadi jenazahnya ini wajib dimandikan dan disolatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, mangga. Terima kasih. Terima kasih, Teh Fahira. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Karena terpapar COVID-19 apakah termasuk syahid? Jawabannya sudah jelas ya. Manusia yang yang mengalami wabah kemarin sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya ya, bahwa orang yang meninggal orang yang terpapar wabah dari wabah, mau itu wabah taun, apapun itu wabah COVID-19 yang sedang marak di tahun-tahun kemarin,
Bahkan para ulama dan MUI menyatakan bahwa orang-orang yang meninggal karena wabah itu termasuk orang-orang yang mati syahid. Dan pahalanya pun dia termasuk pahalanya tadi apa ya, pahala masuk ke dunia dan akhirat. Syahidnya itu pahala syahidnya itu mendapatkan di pahala syahid di dunia dan juga pahala syahid di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Fahira. Mungkin teman-teman Mau masih ganti ada. moderator. Mungkin cukupin ya. Oke. Terima kasih Teteh, jawabannya dapat dimengerti. Sama-sama, terima kasih kembali. Mau ganti moderator sama aku. Mau di Ditutup dulu ya. SS dulu nggak? Oke, boleh deh. Sama Teh Elsa. Ya, teman-teman semuanya on cam ya. Yang bisa aja ya, yang bisa on cam, enggak. Biar kelihatan jumlah peserta, jumlah audiens yang terlihat hari ini. Pakai penutupan nggak? Bisa deh kayaknya. Dihitung ya. Oke. 1, 2, 3. Percepat. Alhamdulillah sekian materi yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah pemaparan materi dan tanya jawab telah selesai dan jika semua pelaksanaan tugas dalam pembelajaran hari ini sudah selesai, kesimpulannya yaitu mati syahid atau syahadah disebut sebagai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid adalah kematian seorang muslim yang memperjuangkan kebenaran dan keikhlasan untuk menegakkan nama Allah. Saya selaku moderator mewakili pemateri yang sudah presentasi hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.